Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribda Ramadina dengan NIM 0307212062, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi paragraf. Nah, langsung saja kita masuki ke judul pertama, yaitu mengenai hakikat paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil dari penggabungan beberapa kalimat finoza di dalam sebuah kalimat. Satu paragraf sekurang-kurangnya terdapat dua kalimat. Nah, jika paragraf itu terdiri dari dua kalimat, maka kalimat pertama itu merupakan kalimat utama, sedangkan kalimat kedua itu merupakan kalimat penjelas. Tetapi pada umumnya sebuah paragraf itu lebih dari dua kalimat. Selanjutnya, judul yang kedua yaitu mengenai fungsi dan syarat paragraf. Fungsi dari pembentukan paragraf itu sendiri yaitu yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Yang ketujuh, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Nah, syarat-syarat pembentukan paragraf itu sendiri yaitu yang pertama, kesatuan. Maksudnya, di dalam satu paragraf itu terdapat satu pikiran utama. Yang kedua, kepaduan. Maksudnya, hubungan antar kalimat dalam satu paragraf itu saling berkaitan. Yang ketiga, isinya relevan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan. Pengembangan ini maksudnya ialah dalam sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf itu dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya, judul yang ketiga mengenai unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terdapat tiga, yaitu yang pertama, kesatuan. Kesatuan berarti adanya hubungan antara masalah dan tema dalam pengembangan. Yang kedua, koherensi. Kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Yang ketiga, pengembangan. Dalam hal ini, gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan terlihat jelas. Selanjutnya, judul yang keempat yaitu mengenai kerangka paragraf. Kerangka paragraf itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar dari paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Kemudian, judul yang kelima yaitu mengenai macam-macam paragraf. Yang pertama, berdasarkan isi. Paragraf berdasarkan isi terbagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama, narasi, yaitu paragraf yang menceritakan atau mengisahkan kejadian ataupun peristiwa. Yang kedua, deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek. Yang ketiga, eksposisi, yaitu paragraf yang menginformasikan suatu teori teknik ataupun petunjuk. Yang keempat, argumentasi, yaitu paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Yang kelima, persuasi, yaitu paragraf yang mengajak, membujuk, ataupun hal yang dapat mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Yang kedua, paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok ataupun kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat penjelasnya. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok ataupun kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Yang ketiga, paragraf berdasarkan fungsinya.
Paragraf berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf ini berisi tentang arahan yang akan diuraikan ataupun yang akan dibahas pada bagian isi wacana. Yang kedua, paragraf pengembang. Nah, pada paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf ini mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud ataupun isi seperti kesimpulan dan sebagainya. Selanjutnya, contoh paragraf. Nah, pada contoh paragraf ini saya mengambil bentuk paragraf narasi, yaitu yang akan saya bacakan sebagai berikut. Pendidikan merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia. Pendidikan membuat seseorang memiliki bekal untuk menjalani kehidupan dan mewujudkan impiannya. Pendidikan tidak hanya tentang materi ilmiah saja, tetapi termasuk tata krama, etika, hingga cara bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain menjadi bekal bagi kehidupan pribadi, pendidikan juga menghasilkan generasi penerus bangsa yang baik juga, sehingga negara bisa lebih maju karena itu. Oleh karenanya, sangat penting bagi seluruh generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depannya sendiri dan masa depan negara. Baiklah, sekian materi mengenai paragraf yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Harapan saya semoga apa yang saya jelaskan dan saya paparkan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Rifda Ramadina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.